Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Menjelang tahun baru, BNNP Bali menyita ratusan ribu butir pil ekstasi. Menjelang tahun baru, ruas jalan menuju Bandara Ngurah Rai dan sekitarnya macet parah. Berwisata sambil belajar di Taman Bunga Candi Kuning. Selama liburan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang kapal di dermaga Padang Bayi, Karangasem terus meningkat. Di sisi lain, COVID-19 saat ini kembali merebak dan berpotensi menular. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan PT ASDP Padang Bayi menghimbau penumpang kapal agar mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Saat ini, otoritas berwenang belum memberlakukan protokol kesehatan dan kewajiban mengenakan masker. Namun imbauan ini diharapkan ditaati karena untuk menekan penularan COVID-19. Kami dari Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar, wilayah kerja Padang Bayi, pada intinya tetap menghimbau masyarakat untuk protokol kesehatan. Karena tidak ada instruksi langsung terkait dengan pemakaian masker dan lainnya, kita instruksikan pada pegawai kita terlebih dahulu untuk memakai masker, terus kita menginstruksikan kepada instansi terkait untuk menyediakan tempat cuci tangan dan mengaktifkan kembali protokol kesehatan. Mungkin itu saja. Dan yang satu lagi, kita ada announcement dari STC untuk menghimbau pada masyarakat, pada pemakai jasa, pada penumpang untuk selalu menjaga kesehatan. KKP Pelabuhan Padang Bayi saat ini juga telah menempatkan sejumlah petugas untuk memperketat pemantauan lalu lintas penumpang, khususnya warga negara asing yang kerap menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Rakyat Padang Bayi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bali menawarkan berbagai macam objek wisata. Tidak hanya keindahan alam, pengunjung juga bisa menambah wawasan tentang lingkungan, seperti di Taman Bunga di kawasan Candi Kuning, Tabanan. Di tempat ini tumbuh berbagai jenis bunga, serta taman yang tertata secara tematik dengan ikon wisata dari sejumlah negara. The Bloom Garden, nama lain tempat ini, menjadi destinasi baru yang ramai diperbincangkan di media sosial. Taman ini luasnya sekitar 4,5 hektar. Di lahan seluas ini, tumbuh bunga dari berbagai varian yang tersebar di sejumlah area. Di antaranya Taman Dewi Danu atau The Goddess of the Lake, Taman Oval, Taman Merak, Taman Belanda, dan Taman Cinta. Di lokasi ini, pengunjung bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang khasana bunga dari sejumlah negara. Siapa sih yang nggak tahu Bedugul, udaranya segar. Terus yang kedua, apalagi kita kalau udah masuk ke tamannya kan banyaklah artinya melihat pemandangan warna-warni seperti itu. Dan di setiap spot fotonya itu, setiap bunganya itu sudah ada tulisannya. Seperti nama Latin bunga, terus namanya bunganya seperti apa, musim apa aja sih dia tumbuh. Jadi selain jalan-jalan kita juga mendapatkan edukasi. Di sini kan cukup luas, mempunyai luas 4,5 hektar. Terus juga ada spot foto Taman Belanda, terus juga ada Taman Cinta, Taman Barong, Taman Oval juga ada, dan juga Taman Labirin. Kalau di total mingguannya itu bisa mencapai 3.000 orang. Itu dominan sih ke lokal. Kalau asing lumayan sih, cuma masih sedikit. Kalau asingnya kurang lebih 100 orang. Tarif masuk tempat wisata The Blooms Garden sebesar Rp30.000 untuk orang dewasa
dan Rp15.000 untuk anak-anak. Sedangkan untuk wisatawan asing tarifnya sebesar Rp40.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan liburan Natal dan Tahun Baru perharinya sekitar 3.000 orang. Sebagian besar berasal dari Jakarta hingga Kalimantan, sedangkan turis mancanegara belum banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Ular piton sepanjang 2,5 meter ini masuk ke dalam rumah salah satu warga di Desa Penjaringan Mendoyo, Jembrana pada Kamis pekan lalu. Pemilik rumah Iko Manggiri Gunadi sekitar pukul 3 dini hari mendengar suara ribut dari ayam di dalam gudang. Setelah dicek, ia terkejut melihat ular yang beratnya sekitar 10 kg berada di dalam gudang. Karena takut, pemilik rumah langsung menghubungi Satpol PP Jembrana. Kemudian ular langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP. Ular piton tersebut diduga berkeliaran ke permukiman warga karena lapar dan ingin memangsa hewan ternak. Kemarin memang ada laporan dari masyarakat bahwa terdapat hewan liar berupa ular sanca di Desa Penyaringan, Banjaranyar Kelot, dan kami sudah melakukan penanganan terhadap ular tersebut dan kami sudah tangkap ular nike sepanjang 2,5 meter dengan berat 10 kg dan sudah kami tindak lanjuti, kami serahkan ke BKPSDA untuk penanganan lebih lanjut. Yang jelas keberadaan hewan itu memang sudah meresahkan warga di sekitar itu, gitu. Karena dengan sering adanya terjadi hewan ternak yang hilang. Gitu. Ular piton diketahui berjenis sanca kembang dan langsung diserahkan ke BKSDA Jembrana. Biasanya ular piton memangsa tikus dan banyak berkeliaran ketika musim hujan. Ular tidak berbisa, namun jika besar berbahaya karena dapat meremukan tulang manusia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.